Hai, balik lagi di Mau Cerita. Gimana cuaca di rumah kalian nih sekarang? Kalian jaga kesehatan ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk terus mendukung channel ini. Loncengnya juga diaktifin ya, biar nggak ketinggalan setiap video terbarunya. Kali ini Mau Cerita bakal bahas alur film yang berjudul Split. Film ini menceritakan tentang 3 orang gadis yang diculik oleh seorang pemuda bernama Kevin. Hingga pada suatu ketika, ketiga gadis itu menyadari bahwa pria yang menculiknya memiliki kepribadian ganda. Tapi kali ini kepribadiannya tidak hanya 2, melainkan 23 kepribadian. Dari berbagai macam kepribadian, ternyata hanya 4-lah kepribadian yang sangat menonjol. Bagaimana mereka bisa melepaskan diri dari penculik yang memiliki kepribadian ganda? Biar nggak berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Scene diawali dengan pembicaraan antara seorang gadis bernama Claire dan ayahnya tentang gadis bernama Casey yang sangat pendiam di acara ulang tahun Claire. Claire berbicara bahwa Casey memiliki sifat antisosial. Dia sering melawan guru dan kabur dari rumah. Tidak lama Casey mendatangi mereka dan berkata bahwa dia akan pulang naik bis karena tidak ada yang bisa menjemputnya. Ayahnya Claire pun menawarkan tumpangannya kepada Casey. Mereka pun mendatangi parkiran. Claire, Casey, dan Marcia menunggu di dalam mobil, sedangkan ayah Claire memasukkan barang ke bagasi, dan tiba-tiba seseorang menghampirinya. Casey melihat ke kaca spion. Dia melihat makanan yang berserakan. Saat menoleh ke samping, ada seorang pria asing yang duduk dengan santai dan tiba-tiba menyemprot cairan kepada mereka bertiga. Ketika Casey terbangun, dia melihat Claire dan Marcia sudah terbangun lebih dulu. Casey melihat tempat yang sangat tertutup. Tidak lama muncul pria yang menculik mereka. Dia adalah Kevin. Kevin terdiam memandangi ketiga gadis itu dan dia langsung menarik Marcia. Marcia berlari menghampiri Casey. Di sana, Casey meminta Marcia untuk pipis di celananya. Marcia pun dibawa kembali ke dalam kamar. Ternyata Marcia mengikuti perkataan Casey. Terlihat Kevin yang sangat kesal melihat tindakan Marcia. Selanjutnya terlihat Kevin mengunjungi rumah Dr. Karen dengan sikap yang sangat berbeda ketika dia menculik. Di sini Kevin sudah memperlihatkan bahwa dia berkepribadian ganda. Kali ini Kevin berperan sebagai Barry yang memiliki ketertarikan dengan fashion. Dr. Karen memperlakukan Barry dengan sangat baik karena memang dia sudah mengetahui bahwa Kevin memiliki 23 kepribadian. Di sini Dr. Karen memuji semua karya buatan Barry. Saat melihat tingkah Barry yang tidak biasa, Dr. Karen menanyakan keadaannya karena sebelumnya Barry mengirim email kepada Dr. Karen bahwa dia ingin membahas sesuatu. Tapi kali ini Barry malah mengatakan bahwa dia sekarang baik-baik saja dan dia pun pergi meninggalkan Dr. Karen. Di sisi lain terlihat Claire mengintip di lubang pintu. Dia mengatakan bahwa Kevin sudah kembali dan membawa seorang wanita. Claire berteriak meminta pertolongan. Wanita itu pun membukakan pintu. Dan ketika terbuka, betapa terkejutnya mereka bertiga bahwa wanita yang tadi berbicara dengan Kevin adalah Kevin sendiri. Namun dengan pakaian wanita dan sikapnya juga berubah. Kali ini dia berperan sebagai Patricia. Kembali di kamar para gadis di mana mereka dikunjungi kembali oleh Kevin. Ternyata yang selama ini mereka hadapi adalah kepribadian lain dari Kevin, yaitu Dennis. Dennis memiliki OCD. Dennis sedikit kesal melihat toilet yang kurang bersih dan meminta para gadis untuk membersihkannya dengan baik. Di malam hari, Casey dibangunkan oleh Claire. Dan saat melihat ke arah pintu, Casey melihat Kevin dengan sikap seperti anak-anak. Kali ini Kevin mengaku bahwa dia bernama Hedwig. Umurnya 9 tahun. Hedwig berkata bahwa seseorang akan mendatangi mereka karena selama tidur, Casey dan teman-temannya sangat berisik. Mendengar hal itu, Casey dan yang lainnya sangat kebingungan. Siapakah orang yang dimaksud oleh Hedwig? Menurut Hedwig, akan ada seseorang yang mendatangi mereka. Dan orang tersebut sangat jahat karena sudah melakukan hal yang mengerikan sebelumnya. Casey mulai menyadari bahwa Kevin memiliki kepribadian ganda. Casey meminta Hedwig menolong mereka, tapi Hedwig mengatakan bahwa dia mencuri cahaya Dennis dan dia harus segera kembali sebelum Dennis marah. Melihat adanya rasa takut Hedwig kepada Dennis, Casey memiliki ide untuk mengadu domba semua karakter yang ada di diri Kevin. Casey mengatakan bahwa Dennis dan Patricia berencana memiliki anak lain. Mendengar hal itu, Hedwig sangat sedih. Casey membujuk Hedwig untuk mengeluarkan mereka, karena mereka akan menjaga Hedwig dengan baik. Hedwig terhenti. Dia mengatakan bahwa akan sulit keluar dari tempat ini karena sudah dibuat dengan sangat aman, dan dia pun pergi meninggalkan mereka bertiga.
Setelah kepergian Hedwig, Casey menyadari kalimat dibuat aman, yang bisa jadi bahwa ruangan ini baru, dan mereka pun mencoba mencari celah dari ruangan itu. Claire menemukan sebuah jalan, akan tetapi ada sesuatu yang menghalangi lubang itu. Casey menjaga pintu untuk memberitahu jika Kevin datang ke ruangan mereka. Saat Claire berhasil membuka penutup lubangnya, Kevin pun datang. Kali ini dia kembali berperan sebagai Dennis. Saat Dennis akan masuk ke kamar mereka, Marcia dan Casey menahan pintu. Mengetahui bahwa para gadis sedang merencanakan sesuatu, Dennis mendobrak pintu dan dia pun mengetahui bahwa Claire telah melarikan diri. Sedangkan di sini terlihat Claire yang berhasil keluar kamar dan dia menemukan lorong bawah tanah yang sangat panjang. Claire memutuskan bersembunyi di sebuah loker, akan tetapi tidak lama untuk Dennis menemukan Claire. Dennis meminta Claire untuk keluar dan saat melihat baju Claire yang kotor, Dennis meminta Claire membuka bajunya. Lalu Claire pun dikurung di ruangan yang berbeda dengan Casey dan Marcia. Setelah mengurung Claire, Dennis kembali ke ruangan Casey dan menutup lubang. Keesokan harinya, Kevin mengunjungi Dr. Karen. Di sana Dr. Karen menanyakan dengan siapakah kali ini dia berbicara. Mendengar hal itu, Kevin mengatakan bahwa dia adalah Barry. Tapi Dr. Karen tidak mempercayainya karena Barry tidak seperti ini. Dr. Karen menebak bahwa yang berbicara dengannya kali ini adalah Dennis. Di sini terungkap bahwa karakter Dennis dan Patricia merupakan karakter yang sempat dibuang jauh oleh Kevin karena sikap mereka yang sangat labil. Kevin terus menekankan bahwa dia adalah Barry. Dia pun membuktikan dengan makan permen karet dan mengotori bajunya sendiri. Dr. Karen pun menyerah, dan mereka pun melanjutkan perbincangan mereka seperti biasa. Setelah Kevin pulang, Dr. Karen meminta security tempat tinggalnya untuk melihat CCTV. Di depan apartemen, terlihat sikap Kevin yang dibuat-buat seperti Barry, dengan jalan melewati sampah. Dr. Karen meyakini bahwa dia adalah Dennis, yang berusaha menghilangkan OCD-nya dengan melewati sampah. Padahal, orang normal tidak akan melewati sampah seperti itu. Kembali ke ruang bawah tanah, Casey dikejutkan dengan kehadiran Kevin, yang kali ini berperilaku sebagai Patricia. Di sana, Patricia menyisirkan rambut dan memberi mereka sarapan. Patricia bahkan mengajak mereka keluar kamar dan masuk ke sebuah dapur. Selama di sana, Patricia kembali membuatkan sandwich untuk mereka. Melihat Patricia tidak memperhatikan mereka, Marcia memukul Patricia dengan kursi dan pergi dari dapur itu. Casey diperingatkan untuk kembali ke kamarnya dan Patricia pun mengejar Marcia. Patricia menemukan Marcia dan segera mengurungnya di sebuah ruangan yang terpisah. Lalu Dennis mendatangi Casey, mengatakan bahwa The Beast akan datang dan jangan membuat onar. Mendengar hal itu, Casey sangat bingung. Saat Casey sedang tertidur, dia kembali memimpikan masa kecilnya berburu dengan ayah dan pamannya. Lalu tidak lama, Casey terbangun. Dia terkejut di belakangnya ada Hedwig yang memeluknya. Hedwig mengatakan bahwa Casey telah berbohong mengenai Patricia. Hedwig pun menjelaskan bahwa mereka semua, atau karakter yang ada di diri Kevin, sebenarnya sedang duduk di kursi mereka masing-masing, menunggu giliran untuk bisa melalui cahaya. Di sini juga Hedwig berkata bahwa semua karakter bisa keluar berkat pertolongannya, kecuali Barry. Dennis dan Patricia menahan agar Barry tidak muncul kali ini. Hedwig juga mengatakan bahwa Dennis dan Patricia ingin The Beast bisa muncul juga. Di sini Casey masih bingung dengan semua kalimat Hedwig. Lalu di sini pun Hedwig bercerita bahwa dia sangat suka menari sambil mendengarkan musik dari CD yang dia simpan di dekat jendela kamarnya. Mendengar bahwa kamarnya ada jendela, Casey meminta Hedwig untuk menari untuknya. Hedwig pun mengatakan bahwa Dennis bentar lagi akan segera muncul, jadi lain kali Hedwig akan mengajak Casey ke kamarnya. Keesokan paginya, Kevin kembali ke Dr. Karen. Di sana Dr. Karen membahas email yang dikirim Barry saat malam hari mengenai sesi darurat. Akan tetapi, Barry mengatakan bahwa dia hanya mengalami kegelisahan di malam hari, tapi sekarang sudah baik-baik saja. Dr. Karen meyakinkan bahwa yang sekarang dia hadapi adalah Dennis, bukan Barry. Dr. Karen juga mengetahui tentang The Beast yang selalu Dennis dan Patricia ceritakan ke semua kepribadian lainnya untuk menakut-nakuti. Menurutnya tidak ada The Beast yang bisa memanjat dinding dan memiliki tubuh tebal. Menurutnya itu hanya ada di negeri dongeng. Dr. Karen mengatakan bahwa sebenarnya dia punya cara untuk mengembalikan Kevin agar kembali normal. Tapi dia tidak ingin melakukannya karena tahu bahwa semua karakter yang ada di diri Kevin akan tersiksa. Dr. Karen tidak ingin menyakiti siapapun. Mendengar hal itu, Dennis akhirnya jujur bahwa dia bukan Barry.
Dennis kembali menjelaskan bahwa selama ini dia dan Patricia direndahkan, dianggap tidak hadir dalam diri Kevin. Padahal dia ingin melindungi Kevin, membuat Kevin kuat. Maka dari itu, dia dan Patricia berusaha untuk mengontrol hal ini. Dr. Karen meminta untuk Dennis agar jangan terus membesar-besarkan masalah kedatangan The Beast, karena itu hanyalah sebuah khayalan. Jangan menganggap bahwa The Beast merupakan kepribadian yang ke-24, yang menurut Dennis itu merupakan sifat di dalam diri Kevin. Padahal Dennis sendiri belum pernah bertemu dengan The Beast sebelumnya. Lalu singkat cerita, terlihat Hedwig membangunkan Casey untuk pergi ke kamarnya. Sesampainya di kamar, Casey menyadari bahwa CD player yang Hedwig katakan disimpan dekat jendela ternyata hanya sebuah gambar jendela saja. Casey memohon kepada Hedwig untuk membantu dia kabur, tapi Hedwig tidak berani melakukannya, karena menurutnya Patricia akan sangat marah. Hedwig pun menarik Casey kembali ke kamarnya. Saat akan keluar kamar Hedwig, Casey meminta Hedwig menunjukkan hal keren lainnya di kamarnya. Hedwig pun menunjukkan walkie-talkie. Menurut Hedwig, ini merupakan walkie-talkie milik Dennis. Hedwig telah mencurinya. Casey pun menyalakan walkie-talkie dan meminta pertolongan. Di sana Hedwig berusaha menahan Casey, tapi dia pun terpental oleh Casey. Saat Hedwig kesakitan, Casey kembali mengatakan bahwa diculik. Tapi orang yang terhubung malah mengira bahwa itu adalah sebuah lelucon, dan tiba-tiba muncul sosok Patricia. Casey pun kembali dibawa ke kamarnya. Setelah menyimpan Casey ke kamarnya, Patricia pergi, dan tidak lama, Dennis yang muncul. Di sana Dennis menjelaskan mengenai The Beast, yang merupakan makhluk tertinggi dan buas. Dia juga mengatakan bahwa Casey akan menjadi saksi akan peristiwa kemunculan The Beast, karena malam ini adalah malam keramat, malam kemunculan The Beast. Lalu di scene ini terlihat masa kecil Casey yang ternyata pernah mengalami pelecehan oleh pamannya sendiri. Sejak saat itulah Casey memiliki sifat yang pendiam dan antisosial. Sedangkan di rumah Karen, dia kembali menerima email dari Barry yang bertuliskan bahwa mereka membutuhkan Dr. Karen. Dr. Karen pun mendatangi tempat Kevin. Di sana Dennis berusaha menahan Karen dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Dr. Karen meminta untuk berbicara di dalam saja karena dia pun sangat mengagumi sosok Dennis. Mendengar Dr. Karen yang menyukai Dennis, Dennis pun mengajaknya ke dalam rumahnya. Di sana Dennis menjelaskan kenapa dia ingin mengontrol Kevin sepenuhnya. Ternyata karena Kevin pernah mengalami kekerasan oleh ibunya saat masih kecil. Dia ingin membuat Kevin menjadi orang yang kuat. Saat itu juga Dennis mengungkapkan bahwa dia berbohong kepada Dr. Karen mengenai dia tidak pernah bertemu dengan The Beast. Padahal kenyataannya dia sudah bertemu dengan The Beast. Menurut Dennis, The Beast itu nyata. Dia adalah sosok yang paling sempurna melebihi manusia. Tubuhnya berotot dan jarinya 2 kali lebih besar dari manusia. Mendengar hal itu, Dr. Karen menyadarkan Dennis bahwa tidak ada bentuk manusia yang bisa melebihi batasannya. Dennis pun mengatakan bahwa Dr. Karen harusnya memahami mengenai The Beast. Menyadari Dennis yang kembali menarik diri, Dr. Karen berpura-pura tertarik dengan bahasan The Beast, dan dia ingin membahasnya di sesi pertemuan besok. Saat akan meninggalkan Dennis, Dr. Karen meminta izin untuk ke toilet. Saat perjalanan menuju toilet, Dr. Karen penasaran dengan sebuah ruangan. Saat dibuka, dia menemukan Claire. Di sana Claire meminta bantuan, tapi tidak lama Dennis pun muncul di belakang Dr. Karen. Dennis menjelaskan bahwa ini merupakan cara terbaik untuk membuktikan kepada dunia siapa mereka sebenarnya. Dr. Karen memohon agar jangan melakukan kesalahan besar seperti ini. Dan tidak lama, Dennis menyemprotkan cairan kepada Dr. Karen. Setelah membuat Dr. Karen pingsan, Dennis pergi untuk membeli bunga. Lalu di sini ini juga terlihat Casey yang berhasil keluar dari kamarnya, akan tetapi dia masih harus mencari kunci lain di pintu satunya. Saat sedang mencari kunci, Casey menemukan beberapa video yang disimpan di komputer. Ternyata itu adalah beberapa video dari ke-23 kepribadian Kevin. Dan ketika membuka video Barry, di sana Barry sempat menceritakan adanya seorang yang berusaha mengontrol cahaya, tempat di mana kepribadian muncul. Singkat cerita, setelah Dennis keluar, dia pun kembali ke basement dan menemui Dr. Karen. Di sana Kevin sudah berubah menjadi sosok yang sangat berotot dan kuat. Dan tidak lama, Kevin memeluk Dr. Karen dengan sangat kencang. Di sisi lain, Casey masih melihat video Barry, dan di akhir video terlihat Barry mengambil kunci di gantungan baju. Melihat hal itu, Casey akhirnya menemukan di mana kunci pintu itu berada.
Setelah berhasil keluar, Casey mencari Claire dan Marcia. Saat melihat ada pintu terbuka, Casey terkejut melihat Marcia tergeletak di lantai dengan keadaan perutnya yang terkoyak. Casey pun berlari ke ruang di sebelahnya dan dia menemukan Claire yang masih hidup. Akan tetapi saat meminta tolong, Claire pun ditarik. Casey segera mengunci ruangan itu dan pergi mencari jalan keluar. Casey masuk ke sebuah ruangan di mana Dr. Karen berada. Dia menemukan tulisan yang ditulis Dr. Karen sebelumnya. Kertas itu bertuliskan untuk menyebutkan nama lengkap Kevin, yaitu Kevin Wendell Crump. Dan tidak lama terlihat Kevin yang merayap di dinding. Casey pun menyebutkan nama lengkap Kevin. Di sana Kevin terlihat sangat linglung, dan muncullah ingatan Kevin di masa kecil saat disiksa oleh ibunya. Tidak lama Kevin kembali menemui Casey. Di sana Kevin menanyakan alasan Casey di sana, dan betapa terkejutnya melihat Dr. Karen yang sudah tergeletak. Kevin mengatakan bahwa bukan dia yang melakukannya karena dia terakhir ada di dalam bis. Bahkan Kevin mengira bahwa saat ini masih tahun 2014. Mendengar bahwa dia sudah kehilangan kesadaran yang cukup lama, Kevin meminta Casey untuk mengambil senapan dan membunuhnya. Saat Casey akan membunuh Kevin, kepribadian Kevin lainnya satu persatu muncul mencegah tindakan Casey. Saat Kevin berubah setiap saat dan kehilangan kendali, Casey pun membawa senapan dan pergi. Saat Casey pergi, ternyata Kevin kembali berubah menjadi The Beast. Casey berlari sekencang mungkin dan mengambil beberapa peluru tersembunyi yang diberitahu Kevin sebelumnya. Saat berlari, Casey ditarik oleh sosok The Beast. Casey berusaha menembak The Beast tapi dia sudah menghilang. Casey kembali berlari walaupun kakinya terluka akibat cakaran The Beast. Casey malah menemukan jalan buntu dan ternyata di belakangnya The Beast semakin mendekat. Casey menembak The Beast tapi meleset karena gerakannya yang sangat cepat. Untuk melindungi dirinya, Casey masuk ke dalam sangkar. Saat The Beast semakin mendekat, Casey berhasil menembak The Beast. Akan tetapi dia kembali terbangun. The Beast mencoba membuka jeruji, dan saat melihat tubuh Casey yang dipenuhi luka, The Beast terhenti. Karena dia melihat bahwa hati Casey sangat murni. Casey berbeda dengan manusia di luar sana. The Beast alias Kevin akhirnya meninggalkan Casey. Keesokan paginya, Casey ditemukan oleh seorang pria. Saat dibawa keluar, ternyata selama ini Casey berada di ruang bawah tanah sebuah kebun binatang. Lalu di tempat lain, terlihat kepribadian Dennis, Patricia, dan Hedwig yang sedang memuji kemampuan The Beast dan bagaimana mereka akan merencanakan untuk mengubah dunia. Di akhir scene, terlihat beberapa orang di tempat makan yang sedang melihat berita mengenai kepribadian Kevin yang sangat banyak. Dan salah satu pengunjung teringat kejadian 15 tahun silam mengenai orang gila di kursi roda. Wanita itu lupa nama panggilannya, dan tiba-tiba orang di sampingnya menjawab, Mr. Glass. Oke, itu dia akhir cerita dari film Split. Di akhir scene tadi ternyata cukup membingungkan dengan kehadiran Bruce Willis dan menyebabkan beberapa penikmat film buatan dari M. Night Shyamalan menyadari bahwa film Split merupakan bagian dari film Unbreakable pada tahun 2000. Bahkan setelah Split pun ada penutup triloginya yang berjudul The Glass. Film ini tuh luar biasa banget karena tidak hanya memunculkan karakter kepribadian ganda yang biasanya cuma 2, tapi di film ini ada 24 kepribadian. Aku sih cukup bingung dengan adanya sosok The Beast yang muncul sebagai karakter superpower gitu. Terlepas dari itu semua, film ini mind-blowing banget. Makanya kalian harus nonton full movie-nya juga ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk terus mendukung cerita ini, dan kalian bisa tonton juga video lainnya ya. Sampai jumpa di More Cerita selanjutnya. Bye!